Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun. Bertolak dari kata beliau, anak bukanlah tabula rasa. Anak mempunyai kodrat yang masih samar-samar. Gurulah yang memfasilitasi, membantu, menebalkan samar-samar garis tersebut untuk memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Menuntun di sini adalah mengarahkan atau membimbing peserta didik untuk menguatkan kodrat yang sudah ada pada dirinya. Sebagai penuntun untuk mencapai selamat dan bahagia pada peserta didik kita, maka kita di sini adalah sebagai among dan berpedoman kepada kata-kata Ki Hajar Dewantara, yaitu ingarso suntulodo ing madio mangun karso tutwuri handayani. Dalam artian di sini, maka ketika kita menjadi teladan, ketika kita mengayomi mereka, dan ketika kita mendorong segala bakat dan kreativitas mereka, dari sini diharapkan mereka dapat selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dalam membimbing atau mendidik anak, anak mempunyai kodrat. Kodrat anak adalah bermain. Maka jadikanlah pendidikan itu dan kombinasikanlah pembelajaran yang kita laksanakan dalam permainan. Dalam permainan itu akan tercipta cipta, rasa, karsa. Maka dari situ pendidikan akan yang berhamba pada anak untuk melayani sepenuh hati dan seikhlasnya, karena dalam permainan itu menyatu beberapa kombinasi pembelajaran. Selain menyenangkan bagi mereka, secara tidak langsung dan secara tidak sadar mereka telah menguasai atau memahami daripada sebuah pembelajaran itu. Sosial kultur budaya yang ada di daerah harus kita terapkan dalam pendidikan kita. Kenapa? Karena dalam pendidikan yang ada di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam, pastinya berbeda-beda cara untuk melakukan pendekatan atau pendidikan kepada masing-masing daerah tersebut. Sehingga sosial dan kultur budaya menurut Ki Hajar Dewantara sangat mempengaruhi pendidikan yang ada di daerah tersebut. Kita harus melakukan pendekatan secara kebudayaan sehingga dapat memasukkan pendidikan itu kepada mereka. Selain itu, budi pekerti atau watak karakter, bersatunya perpaduan yang harmonis antara gerak, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga Hajar Dewantara yang saya pelajari, saya mendapatkan pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Kodrat alam dan kodrat zaman mendidik budi pekerti. Sebelum saya mengetahui filosofi tentang Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwa dengan marah dan bersikap tegas kepada anak-anak dan memaksakan diri sebagai guru pusat daripada pembelajaran itu, saya berharap anak-anak tersebut dapat mengerti dan memahami pembelajaran yang saya berikan. Dengan selalu bersikap tidak sabar dan membeda-bedakan antara yang mampu dengan yang tidak mampu mengikuti pembelajaran saya, membuat suasana kelas semakin tidak menentu atau semakin tidak dapat terkondisikan, karena yang pintar akan melaju menjadi pintar dan yang lambat akan lambat terus seperti itu tanpa ada pembinaan. Tetapi setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya mengambil pendapat beliau bahwa pendidik itu diibaratkan seorang petani atau kepekebun, karena dengan kita mengibaratkan diri kita sebagai seorang petani atau pekebun, berarti kita akan merawat
dari menanam benih sehingga menimbulkan kecambah, tanaman remaja, tanaman dewasa, serta menghasilkan buah sesuai dengan perawatan yang dibutuhkan tanaman tersebut. Diambil contoh, kalau kita menanam jagung, perlakukanlah dia seperti jagung, jangan perlakukan dia seperti nangka atau duku. Kenapa? Karena di dalam kelas terdapat perbedaan-perbedaan kemampuan dan kualitas peserta didik. Disinilah peran kita sebagai among, membimbing peserta didik dan menuntun, sehingga menebalkan potensi atau bakat yang ada pada anak tersebut, atau kata lain menebalkan kodrat-kodrat anak sehingga memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Setelah mempelajari modul 1-1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berubah pada diri saya, yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran berpusat pada anak, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Selanjutnya, yang berubah dalam perilaku saya adalah mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi siswa meningkat, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Lebih cermat melihat bakat anak sesuai dengan kodratnya, yang saya dapat segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat, menerapkan konsep merdeka belajar, dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti, menerapkan sistem among atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut, pembelajaran sesuai dengan kodrat dan zaman, serta mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini adalah, yang pertama, pendidik adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakat. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. 3. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Dan yang keempat, selalu konsisten melatih diri dan berpedoman pada trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Guru-guru hebat semuanya, marilah kita wujudkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.